Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas materi yang berkaitan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jenis SPL yang memiliki banyak penyelesaian atau tak berhingga banyaknya solusi di sini ya. Nah, nanti teman-teman juga pasti akan mengetahui ya, ciri SPL itu tidak memiliki solusi tunggal atau memiliki banyak penyelesaian. Nah, itu nanti akan terlihat dari bentuk matriks akhirnya ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Selesaikan SPL berikut. Di sini sudah disediakan satu SPL ya, terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Karena kita akan menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka langkah pertama, tahap pertama, yaitu mengubah SPL ke dalam bentuk matrik diperbesar ya. Oke, kita ubah dulu ya SPL ini ke dalam bentuk matrik. Ini sangat mudah sekali ya, tinggal kita tulis koefisien dan konstanta dari setiap persamaannya. Baris yang pertama 2, negatif 6, 2, 2. 2, negatif 6, 2, 2. Baris yang kedua, 2, negatif 6, 3, 4. 2, negatif 6, 3, 4. Kemudian baris yang ketiga, negatif 1, 3, negatif 1, negatif 1. Negatif 1, 3, negatif 1, negatif 1. Oke. Karena menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka tujuan kita itu harus membentuk yang namanya, betul sekali, eselon baris tereduksi. Ya. Berarti langkah pertama kita harus membuat satu utama di baris yang pertama. Yang mana berarti? Yang dua ini ya harus diubah menjadi satu utama. Menjadi satu utama atau mengubah menjadi satu itu sederhana sekali. Tinggal dibagi dengan angkanya sendiri. Letaknya ada di B1. Berarti B1 dibagi 2. Baris kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya. Jadi yang mengalami perubahan hanya baris yang pertama. Baris 2 dan 3 tetap. Ya. Kita akan lakukan perubahan. 2 dibagi 2, 1. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Selesai. Ya, untuk perubahan baris yang pertama. Kita juga berhasil membentuk yang namanya satu utama, yaitu ini. Ini adalah satu utama. Selanjutnya, karena eselon baris tereduksi, di bawah satu utama ataupun di atas satu utama harus 0. Untuk satu utama ini tidak ada yang di atas, berarti yang di bawah ya, ada di bawah semua. 2 dan negatif 1 ini harus diubah menjadi 0. Kita buat dulu rumusnya untuk baris yang kedua. 2 letaknya di B2. 1 utamanya B1. Berarti rumusnya B2 dikurangi 2 kali B1. Berikutnya baris yang ketiga. Negatif 1 terletak di baris ketiga. 1 utamanya tetap di B1 yang ini ya. Berarti rumusnya B3 dikurangi negatif 1 kali B1.
B3 dikurangi negatif 1 kali B1. Baris yang pertama tidak mengalami perubahan. Ya. Kita akan lakukan perubahannya. Baris pertama tetap ya, 1, negatif 3, 1, 1. Kita mulai dari baris yang kedua ya, sesuaikan dengan rumusnya. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berikutnya, negatif 6 dikurangi 2 kali negatif 3. Berarti negatif 6 ditambah 6, 0. Berikutnya, 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti 3 dikurangi 2. Hasilnya 1. Selanjutnya, 4 dikurangi 2 kali 1. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Baris yang ketiga. Negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya 3 dikurangi negatif 1 kali negatif 3. Berarti berarti 3 dikurangi 3, 0. Selanjutnya negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti negatif 1 ditambah 1, 0. Yang terakhir ya, jangan sampai salah. Negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita sudah berhasil melakukan perubahan untuk baris yang kedua dan ketiga. Ini matrik perubahannya. Oke, kemudian kita juga berhasil mengubah di bawah satu utama ini 0 semua. Oke, sukses ya. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengubah 0 semua di bawah satu utama ya, maka selanjutnya kita harus membentuk satu utama di baris yang kedua. Berarti baris yang ini ya. Letaknya harus lebih kanan daripada satu utama baris sebelumnya. Sebelah kanan berarti yang di sini. Ya, ternyata di sini 0. Lihat baris yang lainnya pun 0. Berarti apa? Tidak memungkinkan dilakukan pertukaran baris ya. Berarti di kolom yang kedua ini tidak memungkinkan ya memunculkan satu utama. Karena 0 ya. Kalau ditambah 1 ya itu bukan langkah yang diizinkan dari OBE ya. Oke, sekali lagi ya, diulang. Kita ingin membentuk satu utama di baris yang kedua. Letaknya harus lebih kanan daripada baris sebelumnya. Berarti di sini kan. Ini satu utama berarti harusnya di sini ya. Tetapi di sini angkanya 0. Itu tidak mungkin ya kita ubah menjadi 1. Itu tidak akan memungkinkan ya. Pilihannya harus ditukar dengan baris yang lain. Ternyata baris yang ketiga ternyata 0 semua. Berarti tidak mungkin terjadi pertukaran baris. Artinya apa? Kolom kedua yang ini itu tidak akan ada satu utama. Oke ya. Karena tidak ada satu utama berarti tidak harus 0 semua. Ini berarti tetap negatif 3 ini tidak bisa kita ubah ya. Oke, berarti satu utama untuk baris yang kedua di sebelah mana? Ya geser satu kolom lagi berarti yang di sini. Nah, ini adalah satu utama ya. Satu utama. Oke, setelah satu utama kita tentukan di baris yang kedua, maka
di bawah maupun di atas satu utama tersebut harus 0. Berarti di bawah satu ini harus 0, di atas satu ini juga harus 0. Di bawah sudah 0, jadi tidak perlu kita ubah. Yang atas masih 1. Nah, ini perlu kita ubah menjadi 0. Kita buat rumusnya. Letaknya di mana? Di B1. Satu utamanya di B2. Berarti rumusnya adalah B1 dikurangi 1 kali B2. Hanya baris yang pertama yang mengalami perubahan, ya. Baris yang kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan sedikit pun, ya. Oke, kita akan lakukan perubahan di baris yang pertama. 1 dikurangi 1 kali 0. 1. Negatif 3 dikurangi 1 kali 0. Negatif 3. 1 dikurangi 1 kali 1, 0. 1 dikurangi 1 kali 2 berarti negatif 1. Oke, berhasil ya. Kita ubah. Yang satu kolom dengan satu utama ini sudah 0 semua. Oke, berikutnya. Di baris yang ketiga tidak memungkinkan muncul satu utama. Berarti tidak perlu kita buat satu utama di baris yang ketiga. Oke, dari sini ya sudah terbentuk yang namanya eselon baris tereduksi. Di bawah satu utama dan di atas satu utama itu harus 0. Ini 0, ini juga 0, 0. Ya, berarti sudah berhasil kita bentuk eselon baris tereduksi. Dari matrik ini ya, kita dapat memperoleh persamaan sebagai berikut ya. Dari baris yang pertama berarti 1x atau x dikurangi 3y ditambah 0z sama dengan negatif 1. Baris yang kedua 0x ya ditambah 0y ditambah 1z atau z ya sama dengan 2. Dari baris yang ketiga 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 0. Oke, kalau kita perhatikan berarti baris yang ketiga ini tidak terbentuk persamaan ya. Jadi hanya ada di baris pertama dan kedua. Sedangkan jumlah variabelnya ada 4. Jelas tidak akan mungkin ya kita peroleh persamaan atau penyelesaian yang tunggal di sini. Oke, dari persamaan ini kita dapat simpulkan ya Z ya sama dengan 2. Karena ini 0, 0 berarti Z-nya sama dengan 2. Kemudian ini tidak mempengaruhi ya karena 0 semua. Kemudian dari persamaan yang pertama ini dapat kita sederhanakan menjadi X min 3Y sama dengan min 1. Nah, artinya apa dari sini? Z-nya itu akan selalu bernilai 2. Tetapi X dan Y-nya ini bisa berubah ya. Nilainya itu banyak sekali. Kalau kita ambil Y-nya 0 berarti X-nya min 1. Z-nya tetap 2. Berarti min 1, 0, 2. Kemudian kalau X-nya yang 0, ya berarti nanti Y-nya diperoleh 1/3. Berarti 0, 1/3, 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya. Akibat sistem persamaan linear tersebut memiliki banyak solusi ya. Misal ya, negatif 1, 0, 2 ya, kemudian bisa juga 0, 1/3, 2, 2, 1, 2 dan seterusnya. Artinya SPL tersebut memiliki tak berhingga solusi ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas dan mudah untuk dipahami ya.
Kalau kita review ya, berarti di sini biasanya ciri SPL tersebut memiliki banyak solusi, ya ada baris yang semua elemennya adalah 0. Karena ini biasanya kekurangan persamaan. Oke ya, kalau gitu saya akhir saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan mudah untuk dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.